Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini tanggal Rabu 26 Oktober tahun 2022, saya Siti Yuliana, program PPG Angkatan 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan melakukan ujian kinerja langsung berupa praktek pembelajaran yang saya laksanakan di SMA Negeri 1 Temon pada kelas 11 IPA 1. Adapun materi yang saya sampaikan adalah saling menasehati dalam kehidupan sehari-hari melalui khutbah dan dakwah. Untuk itu, mohon arahan dan bimbingannya supaya kedepannya saya dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik dalam upaya mencerdaskan generasi penerus bangsa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama, kita akan mengupas tuntas materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Oke, masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Iya, tentang pengertian khutbah dan tentang pengertian tabligh juga. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menasehati, bagaimana cara beretika ketika menasehati teman kita ataupun saudara kita. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah penerapan bagaimana cara kalian menerapkan saling menasehati dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, pada siang hari ini kita buka dengan doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, monggo panjenengan bisa membuka-buka buku terlebih dahulu. Untuk materi kali ini silakan kalian baca mengenai penerapan khutbah. Bisa dilihat dari halaman 55 sampai halaman 61. Monggo untuk kalian saya beri waktu 5 menit untuk membaca materi tersebut.
Bagaimana, sudah selesai membaca? Oke, yuk secara bersama-sama kita akan mengetahui dulu. Jam pelajaran ke-9 telah selesai. Mohon perhatian. Jam pelajaran ke-10 segera dimulai. Rilekskan diri Anda sejenak. Konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran berikutnya. Oke, yuk kita akan menganalisis dulu sebenarnya nama orang yang melakukan dari kegiatan tabligh itu apa, khutbah apa, dakwah apa, dan bagaimana cara menasehati ataupun cara berkhutbah. Yang pertama kita akan membahas mengenai tabligh. Orang yang bertabligh dinamakan mubaligh. Orang yang berkhutbah khatib. Dan orang yang berdakwah dai. Oke, dari sini bisa kalian mengerti? Coba ibu ulangi lagi. Orang yang melakukan tabligh, orang yang melakukan khutbah, orang yang melakukan dakwah, dai. Dari ketiga ini, seorang mubaligh, khatib ataupun dai itu memiliki syarat yang memang harus dipenuhi. Yang pertama, syaratnya apa? Ya, kenapa? Karena kegiatan tabligh ini, kegiatan khutbah ataupun dakwah itu dilakukan oleh orang Islam. Akan tetapi orang selain non-Islam itu pun mereka ada yang melakukan dakwah. Kalau mereka lebih cara menasehati ya, mungkin kalau mereka seperti romo, seperti pastor. Kalau kita seperti siapa? Seperti Pak Yai, seperti Ustadz atau sesepuh ataupun para ulama, bisa di daerah kalian sendiri ataupun di daerah yang lainnya nanti. Oke. Selanjutnya selain Islam, balik. Selanjutnya berakal sehat ya. Kalau nggak berakal sehat pasti tidak bisa berbicara, tidak bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan, dan penjelasannya tidak bisa kita terima dengan baik. Selanjutnya ya, menjalankan ajaran Islam. Tentu kita sebagai umat Islam memiliki beberapa kewajiban kita. Salah satunya adalah saling menasehati. Saling menasehati itu bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke, tadi pagi siapa bagian dari kelas ini yang sudah menasehati temannya?
Siapa yang sudah menegur temannya? Angkat tangan. Ayo. Ayo. Ada yang hari ini temannya nitip ke kantin? Saya Kak. Ada. Terus ada yang pamitnya? Ada? Oh iya. Teman-teman mau dikasih tahu nggak, Mas? Masuk niat. Apa seperti itu beneran? Tidak. Loh, ini kontra. Kalau kalian misal ya, ada teman kalian yang dalam ada gurunya, tapi dia asik main HP ataupun main apapun itu nge-game. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Ini menasehati itu ikut nge-game, terus yang benar yang mana? Ikut nge-game. Boleh menasehati baru ikut nge-game ketika waktu pembelajaran telah selesai. Belum selesai. Jadi ketika nanti setelah selesai kita boleh nge-game. Tapi ketika pembelajaran kita harus fokus kepada pembelajaran. Karena kita ketahui bahwasanya handphone itu juga dapat kita gunakan sebagai sumber belajar. Dari handphone kalian bisa mengakses ilmu pengetahuan apapun. Akan tetapi kalian sebagai generasi yang cerdas harus pintar dalam memilih dan menyebarkan informasi. Jangan sampai informasi yang kalian sebarkan itu menjadi malapetaka bagi kalian sendiri. Contohnya, menyebarkan hal-hal yang tidak baik nanti bisa kena pasal apa pasalnya? Pencemaran nama baik, kemudian perbuatan tidak menyenangkan. Itu bisa. Oke. Kemudian, ketika kalian menasehati, bahasa apa yang kalian lakukan? Bahasa Indonesia. Bahasa apa? Bahasa Ya. Ketika menasehati menggunakan bahasa ya sopan. Baik. Dimengerti. Mudah dimengerti. Ya. Jadi ketika kita menasehati itu menggunakan bahasa yang sopan dan bahasa yang santun. Biar apa? Biar mudah dimengerti oleh orang yang bersangkutan. Ketika kalian menasehati kok kalian harus tahu kondisi dari orang tersebut. Misalnya saja, contoh, kalian baru kehujanan berangkat sekolah, terus sampai sekolah dipukul sama temanmu. di sekolah. Kenapa kan nggak pakai sepatu? Padahal ngerti kahanannya hujan mau balik kepleset, jatuh. Kamu marah nggak ditanya kayak gitu? Tidak. Marah. Mari kalian bilang gini. Ngerti nggak? Nibo. Ya, cocok. Pasti kalian malah berhenti marah. Makanya kita ketika menasihati harus tahu kondisi dari keadaan orang tersebut. Kalau orang tersebut misalnya ada teman kalian perayaan, kalau dia bermasalah, makanya dia mengikuti. Tapi yang baik gimana yang baik? Melerai. Harus dilerai. Jadi itu kita sebagai teman ya. Jadi harus dilerai, tidak boleh kok malah saling diadu. Jadi harus dibela ya. Oke, jadi ketika kita menasihati orang itu yang pertama harus apa? Sopan. Yang kedua, baik menggunakan bahasa yang mudah dan dimengerti. Yang keempat, jangan panjang kali lebar. Singkat, padat, dan jelas. Benar, singkat, padat, dan jelas. Jangan seperti kereta. Hei, ngerti lah. Lo ya jadi wong sing apa jadi wong sing rapi, kalau begini sekolah, yang sekolah ya tepat waktu, rata-rata lain, nari
ya ning ape orang banget kan sama ceplotan ya masa banget-bangetan kok ndak dari ini kurang kan ya bisa ketika menasehati itu jangan seperti itu harus nah ya bagaimana kan ya aku syukur-syukur bijak ning kantin dijajake sampai suara nanti dikasih nasihat nah itu yang terbaik oke selanjutnya sekarang ayo mas monggo kalian berdua semuanya ini nanti diskusi selama 5 menit silakan kalian cari kasus entah itu bullying, entah itu cara kamu nasihati teman yang bolos, entah itu kamu ketika melihat temanmu ada yang pamit ke kamar mandi, pamitnya ke kantin, atau kasus lain yang berhubungan dengan saling menasihati dalam Islam. Selanjutnya silahkan kalian tulis di kertas. Ini kedua itu silahkan kalian tulis di kertas, nanti saya tunjuk untuk dipresentasikan. Jadi kasusnya yang pertama ditulis adalah kasusnya seperti apa, sampaikan secara padat dan jelas. Selanjutnya masalah. Ketika kamu dikatakan ini salah, salahnya di bagian mana? Selanjutnya adalah solusi ataupun cara. Bisa kalian amati di dalam lingkungan kalian sendiri, ditulis di buku tulis, di buku kalian saja, di buku kalian. Monggo bisa digunakan. Sumber belajar kalian bisa mengakses materi bisa dari buku ataupun dari internet ataupun media lain yang memang bisa membantu proses pembelajaran kalian. Tapi pesan saya, gunakan amanah ini dengan baik, jangan sampai mengakses video TikTok, Facebook, Instagram ataupun apapun itu, ya? Monggo bisa untuk berdiskusi. 5 menit ya, singkat aja. Tadi kamu lihat temenmu ada yang bolos, kamu nasihatin apa, solusinya gimana? Di sini ada kopses kan, bisa dianalisis juga. Misalnya kamu melihat temenmu yang utang di kopses tapi nggak pernah bayar, bilangnya besok. Nah itu bisa kalian jadikan sebagai kasus. Ada nggak teman yang seperti itu? Kalau kasusnya udah berlewat Boleh ya, justru yang berlewat itu kalian kan sudah menemukan solusinya. pas waktu beberapa tahun yang lalu. Boleh. Kasusnya bebas ya. Buat mas untuk menangani kasus Sambo. Ya jaga ketenangan, kasihan temenmu yang belajar serius. Ya rahmatullah.
Saya menasihati, saya pulanglah sama pada tempatnya. Apa ya? Ini apa? Jadi depan mata Bu. Anak kelas atas berapa? Ada sepil nggak ya? Ibu betul. Ibu betul. Ya namanya juga guru, kalau kira-kira ada yang melanggar peraturan, bayangkan ya, ketika ada orang yang bolos, orang hati-hati nih bawa tendek, sikile retak atau sikile patah, apa sih sakit? Oh, rupanya yang bisa jadi patah Bu gara-gara. Oh wih, merusak lingkungan Anda. Oh saya itu bisa ngomong pasti dia akan mengatakan, jangan kau injak aku untuk membawa. Apa? Oke, waktunya sudah habis, sudah 5 menit. Kalian diskusi. Ya, dari siapa yang mau menceritakan terlebih dahulu? Nanti semakin ke belakang jika kalian nggak mau cerita, nanti kamusnya bisa langsung. Ya, yang sudah selesai. Ayo Mbak. Ya, siap-siap ya selesai. Evolusi siswa yang fisik saat pelajaran evolusi menasihati siswa tersebut akan mengajar fisik. Kalau memang nanti ada siswa yang merah, kurang, ini bisa itu langsung diminta untuk ke UKS. Kalau sakit aturan di UKS itu istirahat 2 jam. Jika lebih dari 2 jam istirahat, maka harus pulang. Bang beneran. Beneran? Mau coba? Beneran sakit mau? Bisa banget kalau sakit. Oke, yuk monggo yang mau mempresentasikan Bapak-bapak, ayo Mbak dibacakan, Mbak dibacakan. Yuk ada temanku yang mau membacakan kasusnya dan cara menasihati teman yang lain. Ayo, kasus siswa yang berisik saat pelajaran berlangsung. Yuk, siapa yang berisik di dalam pelajaran? Saya. Dan ketika ditanya tidak bisa menjawab. Saya. Yuk, ada teman yang berisik saat pelajaran yang dilakukan? Menasihati siswa tersebut agar tidak berisik, tapi tetap berisik. Apalagi laki-laki kok suka berisik? Ya, jadi ketika ada temannya yang berisik saat mengikuti pembelajaran berlangsung, maka yang kita lakukan adalah menasihati. Dinasihati kok bisa orang paham-paham, harus apa? Ya udah, BK aja. Nanti laporin kepada guru BK ataupun guru kelas.
Gimana? Bahasa yang kamu gunakan bahasanya bagaimana, Mbak? Iya, bahasanya yang Oke, siapa lagi yang mau bacakan? Yuk, bacakan. Yuk, silakan bacakan, Mbak. Oh, jadi kasusnya sama. Tidak menjelaskan, tidak menegakkan saat guru menjelaskan. Sebaiknya gimana jadi murid yang baik? Yang tidak memperhatikan guru ini. Menurut saya jika guru menjelaskan lebih baik dengan mendengarkan saja. Jika saat menjatuh saya mendengarkan mereka bisa lebih paham terhadap pembelajaran. Benar kan? Jadi kalian ini temanku itu tadi ada yang nggak tahu itu ada lampu apa di kepalanya. Katanya masnya ketika ada yang seperti itu dia sedang mendengarkan karena mendengarkan itu adalah salah satu jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, selanjutnya siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya lagi? Angkat tangan. Udah? Ayo, Mbak. Yuk. Sekarang tunjuk satu teman kalian secara bergantian, deh. Yuk. Stop. Kasus yang dibacakan Mbaknya itu adalah nyekip di UKS saat pembelajaran. Terus gimana cara nasihatinya, Mbak? saya menasihati teman saya dengan menegur soal supaya tidak diulang lagi. Ya, menegur dengan sopan supaya tidak diulangi lagi. Kenapa kepalanya masih taruh di bawah? Asik. Oke, selanjutnya, ayo Mbak, diskusikan dulu. Yuk, monggo. Waktu SD saya mempunyai teman yang hampir setiap hari saya sebagai teman itu kasihan dan saya memberi nasihat kepada orang yang membuli itu loh Bu, bahwa membuli itu dapat membuat orang sakit hati. Siapa yang tadi pagi dibully? Saya Siapa yang tukang membuli? Nah, jadi ketika dibully itu kalian harus memberikan apa yang pertama? Memberikan nasihat. Setelah dinasihati diapakan? Dirangkul. Oh, dirangkul. Maksudnya masnya dirangkul adalah tidak mainkan. Jadi ketika ada teman kalian yang memang bertengkar ataupun apa itu tidak mainkan. Boleh nggak kira-kira membuli itu? Iya. Karena salah satunya adalah membuat sakit hati. Yang paling parah adalah bisa membuat trauma. Salah satu kasus yang kemarin saya temui ada seorang ibu yang berbicara kepada saya. Mbak, ibu, saya itu punya 2 anak, tapi anak saya tidak mau kembali lagi ke sekolah. Kenapa, Bu? Kan saya sebagai orang yang baik. Kemudian ibu itu mengatakan bahwa saya ini orang kancane saya ngunekke Mbak. Terus dia ini wis gabungan kira-kira kalau ada temanmu terus mentalnya down seperti itu sedih. Bagaimana dengan orang tuanya? Bagaimana dengan kondisi orang tuanya yang dibully? Bahkan kasus terbaru di Jakarta itu ada seorang ibu yang duwe anak siji. Malam-malam itu dibegal oleh perampok hingga mati. Kemudian ibu itu bertanya, kok tego kayak orang ini? Apakah kamu itu tidak tahu dia itu anak saya? Kalau mau ambil mobil silakan ambil. Nah, itu merupakan hati perasaan seorang. Jadi ketika kalian melakukan bully terhadap temanmu ya seperti itu, pasti ibunya yang tidak tahu. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya?
Monggo. Biasanya dipresentasikan Mbak yang di pojokan sendiri. Ya monggo. Contoh kasusnya, sering meminjam barang teman. Bisa nyate itu. Beneran gak ini? Pinjam dipakai. Ya, pinjam terus diganti gak yang kalah? Yang iya ada yang enggak. Ada yang enggak. Lakunya. Terus bagaimana cara menasihati temanmu yang seperti itu? Suaranya ya keras dong. Kayak dia rumah gue. Yo. Itu benar daripada dilakukan dibully tadi. Jadi cara mbaknya menasehatinya gimana? Ingat nggak tadi? Ingat. Menasihati secara terang doang. Iya benar sekali. Tepuk tangan. Karena luar biasa sekali ya. Menasehatinya secara pelan. Nah perlu dijawab secara pribadi, jangan nasihati orang di depan umum jamane. Hei, neng sekolahan, nengnya mungkin kami neng cantik ternyata di kamar mandi atau sebaliknya. Jadi itu bisa apa jadinya? Ya secara pribadi dijajak ke sike atau dia makan. Kalau gimana kalau kalian pinjam barang? Ketika pinjam barang, itu kalian tanggung jawab nggak? Tanggung jawab harus dikembang. Tidak boleh hanya digelereke atau bahkan malah dihilangkan. Oke, siapa lagi? Oke, yang keras ya Mbak. Beberapa lalu saya punya teman yang sering Kok boleh sih? beberapa waktu lalu saya punya teman yang sering mengadu nama temannya tersebut dengan nama ayahnya. Ape orang? Tidak, nasi beli ape. Dan hal tersebut dijadikan bahan dalam tentang candaan. Padahal akan dia sadari kata-kata yang dia ucapkan sangat menyakitkan walaupun dia hanya candaan. Ya, itu sebuah kasus yang menerangkan bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam menyebut nama orang. Hei, kamu boleh beli boleh, tapi memang harus mendahulukan A dan kalian boleh berbicara apapun kepada temanmu, tapi tetap jangan sampai menggunakan kata-kata yang bisa menyakiti yang lain. Contohnya jangka. Jangka ini contohnya menyebut nama orang tuanya tanpa depannya tanpa Pak. Misalnya jenenge Pak Lasio, gitu ya. Lainnya buat Lasio, mau jadi menyambut. Nah, itu kan padahal itu orang tua dari orang tersebut, maka itu tidak ditegur. Karena apa? Karena tidak. Yang pertama tidak baik, yang kedua tidak sopan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mendahulukan adab. Jika berbicara tentang ilmu, setan pun lebih tinggi ilmunya daripada kita. Yang membedakan apa? Sopan. Oke? Gimana? Cara mengatasinya gimana, Mbak? Dengan menasihatinya secara halus dan sopan bahwa dia harus lebih menghargai dan lebih bisa menjaga hati teman tersebut karena tindakan tersebut termasuk tidak sopan dan termasuk pelecehan namanya. Yo, benar. Sebagai anak dari seorang ayah dan ibu, kita berkewajiban menjaga
menjaga nama baik Jadi dapat diperoleh kesimpulan, adapun cara menasehati. Cara menasehati yang baik itu yang pertama mengutamakan apa? Sopan ataupun adab. Nah, selanjutnya bahasanya bahasa halus. Yang terakhir mudah dimengerti. Tidak pilih-pilih. Tidak muter-muter ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak menasehat di depan umum. Jika kalian tidak bisa menerima nasihat di depan umum ini, yang kalian lakukan adalah apa? Segera lapor kepada orang yang bisa menangani kasus tersebut. Oke, kesimpulannya, Bapak bisa dibacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya kita itu bisa menasehati orang lain dengan sopan, memakai adab, lalu memakai bahasa yang halus dan mudah dimengerti. Yang terakhir tidak menasehati di depan umum. Ya, tepuk tangan untuk ya, benar sekali bahwasanya saling menasehati dalam Islam itu merupakan kewajiban kita bersama karena kita sebagai umat Islam merupakan suatu kewajiban untuk bisa saling memberi kritik dan saran. Sebagai manusia yang beriman kita harus menerima setiap kritikan dalam artian memahami kira-kira jika memang itu ada di diri kita mari kita perbaiki, akan tetapi jika itu merupakan suatu sindiran, suatu ajakan, mari kita hindari. Ketika kalian menghadapi suatu permasalahan, yakinlah bahwa permasalahan yang kalian hadapi akan menemukan suatu titik temu. Jangan pernah putus asa dalam menyelesaikan masalah, karena apapun permasalahan itu Allah senantiasa membersamai hambanya yang beriman dan selalu memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan kalian ditulis di buku kalian. Besok kalian penugasan membuat teks dakwah atau mau bagaimana? Membuat teks dakwah atau mau praktek dakwah secara di depan? Oke, besok silakan kalian membuat teks dakwah dengan singkat, padat dan jelas. Tidak usah menggulet-gulet. Boleh cari di Google itu sebagai referensi, tapi bahasanya menggunakan bahasa kalian, ditulis di buku kalian sendiri. Oke? Demikian tadi pembelajaran pendidikan agama Islam pada siang hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian tadi pembelajaran pendidikan agama Islam, semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi